kembali saya akan menjelaskan tentang induksi matematika bagian kedua. Sebelumnya kita sudah terlebih dahulu memahami konteks dari penjelasan induksi matematika bagian pertama. Nah, oleh saya sendiri, Budi Arjo Mamonto. Ya, dari awalnya kita sudah mengetahui bahwa kompetensi dasar dan kompetensi keterampilan yang kita akan bahas. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Dengan menggunakan kompetensi keterampilan yaitu menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan dan ketidaksamaan keterbagian. Pernyataan perihal tentang induksi matematika itu kita sudah dijelaskan. Pertama mengenai pernyataan perihal bilangan bulat, yang kedua prinsip induksi sederhana sudah dijelaskan pada pertemuan awal kita untuk induksi matematika bagian pertama. Nah, sekarang kita akan masuk pada prinsip induksi yang dirampatkan, prinsip induksi kuat dan prinsip induksi secara umum. Ya, dalam realitas kehidupan sehari-hari untuk induksi matematika ini berkaitan dengan efek domino. Nah, ketika kita melihat satu contoh permainan domino, kemudian kita dorong, kita susun, kemudian kita dorong, maka akan terjadi secara beruntun untuk peristiwa tentang efek domino yang ada. Sekarang prinsip induksi yang dirampatkan bagian ketiga, sama halnya jika ingin membuktikan bahwa pernyataan Pn benar untuk semua bilangan bulat lebih besar n sama dengan 0. Prinsip induksi sederhana dapat dirampatkan untuk menunjukkan dengan cara sebagai berikut. Sama dengan umumnya terlebih dahulu dijelaskan pada induksi matematika bagian pertama, di mana pembuktiannya itu melalui dua langkah. Langkah pertama adalah Pn sama dengan 0 bernilai benar. Langkah kedua adalah jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar. Ini untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Contoh, untuk semua bilangan bulat tidak negatif, ya, ini perlu digarisbawahi, tidak negatif. N buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan 2 pangkat n. Ini nilainya sama juga dengan 2n tambah 1 kurang 1. Misalkan Pn adalah proposisi bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif. N 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat n itu sama dengan nilainya adalah 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Sebagai penyelesaian kita akan buktikan lebih dulu untuk pembuktian basis induksinya. Basis induksinya adalah P0 benar karena untuk n sama dengan 0. Bilangan bulat tidak negatif. Pertama kita peroleh 2 pangkat 0. Ini hasilnya 1. Kemudian yang kedua di ruas kanannya 2 pangkat 0 ditambah 1 2 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1. Berarti 2 kurang 1 hasilnya 1. Sehingga untuk ruas kiri dan ruas kanan ini terbukti untuk basis induksi. Kemudian kita pindah ke langkah yang kedua. 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat n, ini maksudnya sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Diasumsikan benar hipotesis induksi. Ini merupakan langkah induksi. Pada awalnya itu adalah basis induksi. Yang kedua ini adalah kita masuk pada langkah induksi. Nah, ini adalah diasumsikan benar. Kita harus menunjukkan bahwa setiap nilai n, sekali lagi setiap nilai n yang ada dalam persamaan itu diganti dengan n ditambah
satu juga benar, yaitu kita lihat untuk operasionalnya menunjukkan bahwa 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat n, ini n tambah 1, setiap nilai n yang ada itu ditambah dengan 1, sehingga hal ini menunjukkan bahwa 2 pangkat 0, kemudian ketika kita melakukan operasionalnya seperti yang ada. Ya, misalkan ini kita bisa melihat bahwa 2 pangkat 0 kemudian dijumlahkan sampai dengan 2 pangkat n tambah dengan 2 pangkat n tambah 1. Untuk bagian awalnya 2 pangkat n tambah 1, ini maksudnya dikurang 1 ya. Kemudian 2 pangkat n tambah 1 diambil dari nilai ini. Setiap nilai n ditambah dengan 2n pangkat 1, nilai yang ada. Kemudian ini kita asumsikan bahwa kita turunkan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Satunya kita pindahkan karena ini operasional penjumlahan dan pengurangan, berarti satunya kita bisa geser sehingga kita bisa kumpul yang sejenis. Ya, sejenis ini artinya memiliki pangkat yang sama. Pangkatnya itu sama-sama n ditambah 1. Kita kumpul. Nah, sehingga ini akan menjadi 2 pangkat n tambah 1 ditambah dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Kurang satunya ini sudah masuk di luar kurung. Sehingga untuk operasional ini lebih mudah karena ketika pangkat yang sama, ya, bilangan pokoknya 2 sama, kemudian pangkatnya juga sama, maka kita bisa asumsikan bahwa untuk operasionalnya kita ubah dari operasional penjumlahan menjadi operasional perkalian. 2-nya kita turunkan sehingga kita bisa lakukan 2 pangkat n tambah 1 tambah 1 dikurang 1. Sebagai contoh gini, kira-kira kalau 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 nilainya 4 ditambah dengan 2 pangkat 2 nilainya 4. 4 tambah 4 hasilnya sama dengan 8. Maka kalau kita ubah menjadi operasional perkalian dari operasional penjumlahan dengan catatan harus memiliki bilangan pokok yang sama, kemudian pangkat yang sama, maka kita turunkan 2-nya diturunkan, kemudian 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8. Prinsipnya sama untuk operasional penjumlahan dan operasional perkalian. Ketika operasional penjumlahan pangkat itu kita ubah menjadi operasional perkalian, sehingga hasil akhirnya di sini untuk 2n tambah 1 dikurang 1, 2 kali 2n tambah 2 dikali 2 pangkat n tambah 1 kurang 1. Ini kita akan buat. Nah, nih 2-nya ini diperoleh dari mana? 2 yang ada ini adalah bilangan pokok. Bilangan pokok ini memiliki pangkat 1, pangkatnya tidak tertulis. Sekali lagi, pangkatnya tidak tertulis, sehingga kita tambahkan satunya ini ke satu yang ada, berarti menjadi 2n tambah 1 dikurang 1. Sehingga kalau kita rumuskan operasionalnya, maka ini akan menjadi 2n tambah 1 kemudian ditambah 1 dikurang 1. Sehingga kalau kita buktikan untuk asumsi kita bahwa hipotesis induksinya ini nilainya sama, karena setiap nilai n itu harus ditambah n ditambah 1. Ini sudah terbukti. Nomor 1 ini juga sudah terbukti, maka untuk basis induksi dan langkah induksi itu terbukti. Kemudian yang kedua, ini penjelasan yang kedua di bagian yang kedua ini, yaitu tentang prinsip induksi kuat. Ya, seperti kita ketahui bahwa versi induksi lebih kuat diperlukan untuk membuktikan pernyataan mengenai bilangan bulat. Versi induksi yang lebih kuat adalah sebagai berikut. Langkahnya sekali lagi langkahnya sama, yaitu 2 langkah. Yang pertama langkah basis induksi, yang kedua adalah langkah induksi. Ya, kita langsung ke contoh. Teka-teki susunan potong gambar jigsaw
Pasel penyelesaiannya ada n potong kali perlukan n kurang 1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu. N tambah 1 potong diperlukan n langkah. Bagilah n tambah 1 potongan menjadi 2 buah blok. Berarti nilai n tambah 1 itu sama juga kita bagi menjadi 2 blok. N tambah 1, N1 ditambah dengan N2. Untuk menyatukan blok 1 berarti itu disebut N1. Kemudian blok 2 disebut N2. Diperlukan N1 dikurang 1 langkah. Blok 2 N2 berarti N2 dikurang 1 langkah. Sehingga N1 dikurang 1 ditambah dengan N2 dikurang 1 tambah 1 langkah terakhir sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 ditambah 1. Maka nilai yang ada ini N1 ya nih N1 dikurang 1 ini sama juga dengan N1. Kemudian ditambah dengan N2 dikurang 1. Ini maksudnya ini sama juga dengan nilai N2. Sehingga dijumlahkan N1 ditambah N2 kurang 2 kemudian ditambah 1. 2 ini merupakan kita membaginya menjadi 2 blok. 2 ini adalah pembagi 2 blok, sehingga tambah satunya ini diambil dari rumus yang ada. Kemudian ketika kita jumlahkan maka N1 ditambah N2 itu sama juga dengan N1 ditambah N2 ini. Ini N1 ditambah N2 dikurang 1, 2 negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif 1, sehingga yang kita bisa operasionalkan adalah 1 kurang 1 sama dengan hasilnya adalah N. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian yang terakhir adalah bentuk induksi secara umum. Nah, ini bentuk induksi secara umum yaitu bentuk induksi secara yang dibuat supaya dapat diterapkan tidak hanya untuk pembuktian yang menyangkut himpunan bilangan buat positif, tapi juga membuktikan yang menyangkut himpunan objek yang lebih umum. Ya, pengertiannya adalah syarat himpunan objek itu memiliki keterpurutan, sekali keterpurutan dengan mempunyai elemen yang paling kecil. Ya, sebagai definisi ini definisinya, ya kira-kira definisi ini yang pertama adalah relasi biner kurang dari pada himpunan X dikatakan terurut dengan baik bila memiliki properti berikut: diberikan X, Y, Z anggota X jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X otomatis kurang dari Z. Ini logika. Kemudian yang kedua, X anggota X, Y anggota dari X. Ya, X, Y ini adalah anggota X, sehingga salah satu kemungkinan ini benar yaitu X kurang dari Y, Y kurang dari X, atau X sama dengan Y. Ya, dan seterusnya. Ya, silakan kalian pelajari dan seterusnya untuk definisi yang ada. Sebagai contoh, buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa N pangkat 5 kali N pangkat 5 dikurang N habis dibagi 5 untuk N bilangan bulat positif. Nah, andaikan bahwa Pn adalah proporsi N pangkat 5 dikurang N habis dibagi 5 untuk N bilangan bulat positif. Ya, sekali lagi untuk N bilangan bulat positif. Langkahnya kita susun menjadi dua langkah. Yang pertama basis induksi, kemudian langkah ini. Basis induksi ini kita asumsikan, kita buat hipotesisnya menjadi nilai benar. Ya, sebagai catatan bahwa P1 benar karena 1 dipangkatkan 5 dikurang 1 sama dengan 0. Artinya 1 dipangkatkan 5, 1 dikali 1 sebanyak 5 kali, kemudian dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 0 habis dibagi 5, seperti itu. Kemudian 0 habis dibagi 5. Langkah kedua ini merupakan langkah induksi. Ya, artinya setiap nilai N yang ada di mana mendekat nilai N itu harus ditambah dengan 1, sehingga akan terbentuk seperti ini. Bentuk seperti ini, N ditambah 1 pangkat 5. Untuk soalnya adalah N pangkat 5, maka
untuk penyelesaian langkah induksinya adalah N ditambah 1 pangkat 5, kemudian kurang N tambah 1, ini harus ditambah 1, sehingga kalau kita operasionalkan, artinya operasionalkan N pangkat 5 ini akan menjadi N pangkat 5, kemudian 5N pangkat 4 ya, 5N pangkat 4 itu diperoleh dari operasional yang ada, kemudian 10N dipangkatkan 3, kemudian ditambah dengan 10N dipangkatkan 2, kemudian ditambah lagi dengan 5N ditambah N, ini N dikurang 1. Kemudian operasionalnya adalah kita susun yang sama, berarti 5N pangkat 5 dikurang N, 5N pangkat 4 tambah dengan 10N pangkat 3 ditambah dengan 10N pangkat 2 tambah dengan 5N, sehingga ini kita susun. Sekali lagi ini kita susun, N pangkat 5 dikurang N tambah 5N pangkat 4 ditambah 2N pangkat 2 sama dengan N. Nah, ini sekali lagi ini untuk langkah induksi itu sudah membuktikan bahwa ya, sekali lagi ini adalah langkah induksi untuk membuktikan bahwa N pangkat 5 dikurang N habis dibagi 5 untuk bilangan bulat positif dengan basis induksinya terbukti, kemudian dengan langkah induksinya juga terbukti ya. Sebagai tugas, silakan buka link yang ada di Classroom sebagai catatan tugas. Kedua ini mewakili prinsip induksi yang dirampatkan, prinsip induksi kuat dan prinsip kuat. Kemudian ketika kita melihat penjelasan antara penjelasan induksi matematika di bagian pertama dan induksi matematika di bagian kedua, intinya pada persoalan induksi matematika yaitu kita melakukan hipotesis. Sekali lagi kita melakukan hipotesis untuk membuktikan basis induksinya langkah pertama dan langkah induksinya untuk langkah yang kedua. Mungkin sekian pertemuan kita pada kali ini, semoga bermanfaat dan semoga pandemi ini segera berakhir. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.